Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Widya Stuti SHMH. Saya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Teluk Oleo yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah Hukum Perdata. Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah dengan kode mata kuliah ILH 007 dengan 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa di semester 2. Tim teaching pada mata kuliah Hukum Perdata ini adalah yang pertama, Dr. Desi Yuningsi SHMH selaku penanggung jawab mata kuliah dan Endang Widya Stuti SHMH selaku dosen pemangku mata kuliah. Mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah dasar keilmuan pada program studi ilmu hukum dan merupakan penunjang pada mata kuliah lainnya. Mata kuliah Hukum Perdata ini membahas tentang pengantar hukum perdata, hukum orang, badan hukum, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, dan juga terkait pembuktian dan dakwaan. Adapun capaian pembelajaran program studi yang ingin dicapai pada mata kuliah Hukum Perdata ini diantaranya yang pertama, S3, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, yang kedua adalah S7, yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri adalah diantaranya M1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari hukum perdata. Yang kedua, M2, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari hukum orang. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terkait badan hukum. Bahan kajian atau materi pembelajaran. Yang pertama, pengantar hukum perdata. Yang kedua, hukum orang. Yang ketiga, badan hukum. Yang keempat, hukum keluarga. Yang kelima, hukum benda. Yang keenam, hukum waris. Yang ketujuh, hukum perikatan. Dan yang kedelapan, pembuktian dan dakwaan. Bahan pustaka yang menjadi rujukan dalam mata kuliah Hukum Perdata ini saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bahan pustaka utama yang saya ambil dari bahan pustaka buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan juga dari kitab undang-undang hukum perdata. Selanjutnya, bahan pustaka penunjang, yaitu saya mengambil dari publikasi yang saya terbitkan pada jurnal nasional dengan judul Welfare State untuk membatasi asas kebebasan berkontrak yang kaitannya dengan materi pembelajaran hukum perdata ini, yaitu terkait dengan hukum perikatan yang ada di buku 3 hukum perdata. Mata kuliah prasyarat untuk memprogram mata kuliah hukum perdata, yaitu yang pertama, mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan yang kedua, mata kuliah pengantar hukum internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sub-CPNK atau kemampuan akhir setiap tahapan belajar dalam mata kuliah hukum perdata. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan terkait hukum orang. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terkait badan hukum. Selanjutnya terkait indikator penilaian, yang pertama, ketepatan dalam menjelaskan tentang pengantar hukum perdata, ketetapan dalam menggunakan konsep, teori, dan keanekaragaman hukum perdata, dan ketetapan dalam mengkaji pembahasan melalui pendekatan hukum perdata. Selanjutnya, sistem pembelajaran dalam mata kuliah hukum perdata ini dibagi
menjadi dua. Yang pertama, sistem tatap muka, dan yang kedua, sistem daring. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah hukum perdata ini ada 3 metode, yaitu melalui ceramah, diskusi, dan juga melalui proses tanya jawab. Interaksi mahasiswa dengan dosen. Interaksi mahasiswa dengan dosen bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Zoom meeting, dan juga melalui email. Sistem penilaian pada mata kuliah hukum perdata ini dibagi dengan kriteria penilaian. Nilai range 81 sampai 100 adalah nilai A, 61 sampai 80 adalah nilai B, 41 sampai 60 adalah nilai C, 21 sampai 40 adalah nilai D, dan selanjutnya 0 sampai 20 adalah nilai E. Berikut ini saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah hukum perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi sekalian? Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah ya. Jadi kita belajar atau kita melaksanakan perkuliahan hari ini, kita niatkan di bulan Ramadan ini adalah untuk ibadah ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai buku 3 dari buku perdata. Ya. Jadi di materi sebelumnya kita telah membahas terkait hukum waris ya. Jadi di materi sebelumnya kita telah membahas terkait hukum waris yang meliputi dari pengertian waris, sistem hukum waris di Indonesia, unsur-unsur dari hukum waris, orang-orang yang berhak menerima waris. Jadi kalian masih ingat terkait materi-materi yang saya jabarkan minggu lalu? Masih Bu. Masih? Oke. Kalau begitu saya coba flashback kembali ya materi-materi yang minggu lalu. Oke. Saya ingin bertanya, kira-kira ada yang masih ingat tentang unsur-unsur waris? Bu. Oke, silakan ya. Unsur waris ada 3. Pertama adanya waris, ahli waris, dan warisan. Oh iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai unsur waris itu terdiri dari 3 ya. Jadi ada pewarisan, ada ahli waris, dan juga ada harta warisan. Jadi percuma ada pewaris, ada ahli waris, tapi tidak ada warisan atau harta warisan, berarti sama saja apa yang akan dibagi dari warisan tersebut. Jadi kalian ingat ya, pahami. Jadi kalau kita berbicara flashback mengenai materi waris, kalian harus pahami yang pertama ada satu waris yang diatur dalam KUH Perdata. Terus sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Karena di Indonesia itu kalau kita belajar mengenai hukum waris, ada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata, ada juga yang diatur dalam hukum adat, dan juga ada yang diatur dalam hukum Islam. Oke? Jadi masih ingat ya semua materi-materi terkait hukum waris yang saya sampaikan di minggu lalu? Masih Bu. Oke, jadi kalau semua masih ingat terkait materi hukum waris minggu lalu, jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi hukum perdata yang berkaitan dengan buku 3. Ya, buku 3 hukum perdata yaitu tentang perikatan ya. Jadi sebelumnya saya telah pernah menjelaskan terkait sistematika hukum perdata. Jadi sistematika hukum perdata itu terdiri dari 4 buku ya, dari 4 buku. Yang pertama tentang orang, yang kedua tentang benda, yang ketiga tentang perikatan, yang keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Oke, jadi pada hari ini kita akan masuk materi hukum perdata terkait dengan hukum perikatan. Oke, jadi materi yang akan saya jabarkan di hari ini adalah terkait definisi dari hukum perikatan, ketentuan umum tentang hukum perikatan, sumber-sumber hukum perikatan, asas hukum perikatan, serta perikatan yang lahir dari perjanjian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada ilustrasi gambar yang saya berikan. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait gambar ini? Gambar baru dan ada juga yang terkait atau angkot. Ada yang bisa memberikan ilustrasi terkait gambar ini? Oke, jadi ketika kita berbicara tentang perikatan, kadang-kadang aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tanpa kita sadari itu telah menimbulkan suatu perikatan ya. Jadi contohnya saja dari gambar ilustrasi ini, di sini
kegiatan kita sehari-hari itu yang tanpa kita sadari dari kegiatan itu sebenarnya telah menimbulkan suatu perikatan, seperti itu ya. Oke, next ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai perikatan itu dalam bahasa Belanda itu disebut dengan verbintenis, atau dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan dengan istilah perikatan dan juga perhutanan. Next ya. Oke, sekarang kita membahas terkait definisi dari perikatan. Kalau di buku 3 KUH Perdata di situ dijelaskan buku 3 itu tentang perikatan. Tapi kalau kita mencari sepanjang buku 3 tentang perikatan tersebut, tidak ada satupun pengertian perikatan yang diatur dalam buku 3. Yang ada hanya dijelaskan pada pasal 15.3 tentang perikatan itu lahir dari suatu perjanjian dan juga perikatan itu lahir dari undang-undang, seperti itu ya. Jadi kalau kita mencari definisi terkait perikatan dalam undang-undang atau dalam buku 3 KUH Perdata itu tidak terdapat definisinya. Yang ada malah definisi terkait dengan perjanjian. Jadi perjanjian itu dalam buku 3 diatur dalam pasal 13 KUH Perdata. Sementara kalau yang secara terperinci disebutkan apa itu perikatan tidak ada dijelaskan. Hanya dijelaskan bahwa di pasal 12.3 bahwa perikatan itu lahir karena dua hal. Yang pertama karena perjanjian dan yang kedua lahir karena undang-undang. Jadi definisi perikatan itu saya ambil di sini dari definisinya Prof. Subekti. Definisi dari Prof. Subekti ini dijelaskan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu hal dan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Jadi ketika kita berbicara mengenai perikatan itu selalunya terdiri dari dua orang atau lebih. Jadi di mana satu orang mempunyai kewajiban dan yang satu orangnya lagi berhak untuk mempunyai haknya, seperti itu ya. Jadi di dalam perikatan itu terdapat hak dan kewajiban. Ada yang satu yang memenuhi kewajiban, yang satu yang akan melaksanakan kewajiban tersebut, seperti itu ya. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai ketentuan umum perikatan, jadi ketentuan umum perikatan itu berkaitan dengan adanya hubungan hukum. Pertama ya, adanya hubungan hukum. Terus yang kedua, adanya dua pihak. Jadi dalam perikatan itu selalu ada dua pihak atau lebih. Jadi pihaknya itu ada yang namanya kreditur dan ada juga yang namanya debitur. Kalau kreditur itu pihak yang berhak menerima prestasi, sementara untuk debitur adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Terus selanjutnya ketentuan dalam perikatan itu ada yang namanya hak dan kewajiban, serta yang terakhir ada yang namanya prestasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai prestasi ini, prestasi itu dia bentuknya dalam 3 bentuk. Yang pertama ada memberikan sesuatu, ada berbuat sesuatu, dan ada juga tidak berbuat sesuatu. Jadi itu bentuk-bentuk dari prestasi ini ya. Ada memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi terkait sumber perikatan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di pasal 12.3 KUH Perdata itu ada menjelaskan terkait sumber perikatan. Jadi kalau kita membahas mengenai sumber perikatan, perikatan itu lahir dari satu perjanjian dan yang kedua lahir dari undang-undang. Jadi terkait perikatan yang lahir dari perjanjian itu diatur di pasal 13.3, sementara perikatan yang lahir dari undang-undang itu diatur dalam pasal 13.2. Terus selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang tersebut lagi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada yang hanya undang-undang saja atau ditentukan oleh undang-undang saja. Terus yang kedua ada ditentukan oleh perbuatan manusia. Selanjutnya perbuatan manusia tersebut dibagi lagi menjadi dua. Ada perbuatan yang sesuai dengan hukum dan ada perbuatan yang melawan hukum. Oke. Jadi itu tadi ya terkait dengan sumber perikatan. Sekarang kita masuk ke asas-asas hukum perikatan.
Jadi kalau kita berbicara terkait asas hukum perikatan itu ada 5 ya. Yang pertama ada namanya asas konsensualisme. Jadi itu berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Terus yang kedua ada yang namanya asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi dan syarat dari suatu perjanjian. Yang ketiga asas fakta san servanda berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Yang keempat asas kepribadian berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Dan yang kelima terkait dengan asas itikat baik. Jadi asas itikat baik itu berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi pertama, asas konsensualisme. Seperti apa itu asas konsensualisme? Jadi, asas konsensualisme itu adalah suatu perjanjian yang lahir dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak mengenai suatu hal tertentu. Jadi, perjanjian itu akan lahir dengan adanya kata sepakat ya. Jadi, jika ada dua pihak yang akan melaksanakan suatu perjanjian, jika telah terjadi kata sepakat, maka pada saat itu juga akan lahir perjanjian. Walaupun perjanjian tersebut tidak dibuat secara formal. Seperti itu ya. Jadi di saat ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian, maka di saat itu lahirlah suatu perjanjian. Seperti itu. Terus asas yang kedua, ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Jadi ini bebas ya, bebas berkontrak. Tetapi dengan kata bebas ini, dia bukan berarti semuanya serba bebas. Ada juga ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak ini. Jadi kebebasan di sini maksudnya adalah setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi syarat dari perjanjian, menentukan bentuk perjanjian dan menentukan pada mana perjanjian tersebut. Jadi ini kebebasannya ya, kebebasan ada 5 poin tersebut. Tapi tetap lagi pada intinya setiap perjanjian yang dibuat itu walaupun ada asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi walaupun namanya asas kebebasan berkontrak tetap ada batasnya. Jadi dia itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan juga norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya asas yang ketiga itu adalah asas fakta san servanda. Jadi kalau kita berbicara mengenai asas fakta san servanda, dasar hukumnya itu ada di pasal 1338 ayat 1. Jadi kalau kita berbicara mengenai asas fakta san servanda, berarti dia sama dengan artinya kepastian hukum atau asas kepastian hukum. Dasar hukumnya itu ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Di situ dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi di situ dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Jadi kalau berlaku sebagai undang-undang, otomatis jika tidak dilaksanakan, maka akan ada akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak. Jadi konsekuensi dari asas fakta san servanda ini, di situ dijelaskan bahwa siapapun selain para pihak yang membuat perjanjian, itu dilarang untuk mencampuri perjanjian yang telah dibuat. Dan apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka sengketa tersebut diselesaikan berdasarkan cara yang mereka atur dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Seperti itu ya. Selanjutnya asas kepribadian. Ini asas kepribadian kayaknya agak jadi kalau kita mengalami terkait asas kepribadian, asas kepribadian itu maksudnya perjanjian akan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ada kecualiannya. Perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga dan juga perjanjian yang berlaku bagi pihak ketiga. Itu pengecualiannya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah asas itikat baik. Jadi asas itikat baik itu diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Di situ disebutkan bahwa perjanjian itu harus kita laksanakan dengan itikat baik. Jadi tadi kita berpikir apa
Jadi intinya batasannya itu tetap mempunyai dua arti. Yang pertama, perjanjian itu harus memperhatikan makna kepatutan dan kesusilaan. Jadi batasannya itu ada di situ ya. Terus yang selanjutnya, perjanjian yang dibuat harus didasari dengan suasana batin yang memiliki itikat baik. Itu batasan terkait itikat baik tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas terkait perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan yang lahir dari perjanjian itu diatur dalam pasal 13 KUH Perdata ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita membuka atau melihat dari KUH Perdata itu tidak ada satupun definisi yang menjelaskan terkait dengan perikatan. Yang ada itu perjanjian, di mana diatur dalam pasal 13. Di situ ada dijelaskan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. Sebenarnya, jadi di sini intinya ada dua pihak ya. Terus dari pengertian yang ada di pasal 13 KUH Perdata ini mengundang banyak sekali kontroversi di kalangan para ilmuwan, terutama profesor-profesor di bidang hukum perdata. Mereka mengatakan bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam 13 itu cakupannya terlalu luas karena hanya menyebut kata perbuatan, sehingga di dalam tersebut tidak ada dikatakan perbuatan melawan hukum. Terus para profesor juga mengatakan bahwa pengertian dari perjanjian yang diatur dalam pasal 13 itu tidak lengkap, hanya mengatur terkait perjanjian sepihak. Seperti itu ya. Jadi kalau kita membahas terkait definisi ini, banyak kontroversi terkait definisi perjanjian yang diatur dalam pasal 13 KUH Perdata ini di kalangan para guru besar, terutama guru besar dalam bidang hukum perdata. Terus kalau kita sudah masuk dalam perjanjian, yang kita bertahan pertama adalah terkait dengan syarat-syarat suatu perjanjian ya. Jadi syarat-syarat suatu perjanjian itu diatur dalam pasal 13, 20 KUH Perdata. Syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama ada kesepakatan, kecakapan suatu hal tertentu dengan suatu sebab yang halal. Seperti itu ya. Jadi kalau kesepakatan itu tadi di saat muncul kesepakatan berarti pada saat itu juga lahir suatu perikatannya. Terus selanjutnya kecakapan. Kecakapan di sini berarti yang dimaksud adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi kalau orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata, kalian ingat yang saya sudah ajarkan di pertemuan pertama yang lalu, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah yang pertama orang yang telah dewasa, dan yang kedua adalah orang yang tidak berada di bawah pengampuan. Seperti itu ya. Jadi berarti kalau kita membahas lagi dikaitkan dengan hukum perdata, kata dewasa itu berarti cakupannya umur berapa? 21 tahun ya? 21 tahun atau telah menikah. Jadi walaupun belum berumur 21 tahun tapi ada yang sudah menikah, maka dia dikatakan dewasa menurut hukum perdata. Seperti itu. Terus suatu hal tertentu terkait dengan objek apa yang mereka perjanjikan ya. Dan ini juga suatu sebab yang halal, apa yang mereka perjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan tadi peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi terkait dari syarat-syaratnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 ini, ada 4 syarat tersebut. Kita membaginya menjadi 2. Untuk syarat pertama dan syarat kedua, kita namakan sebagai syarat subjektif karena dia berkaitan dengan subjek dari perjanjian. Sementara untuk yang ketiga dan keempat, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, dia merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari suatu perjanjian. Seperti itu. Jadi akibat hukumnya juga apabila melanggar syarat subjektif, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Batal demi hukumnya artinya apa? Batal demi hukum itu artinya seperti apa? Tanpa dimintai makan secara itu berarti terkait dengan batal demi hukum. Jadi kalau dapat dibatalkan itu jika ada salah seorang yang keberatan, perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Sementara kalau
penghentian perjanjian, musnahnya barang terutang, kebatalan dan pembatalan, berlakunya syarat batal dan daluarsa atau lewat waktu. Oke. Jadi itulah tadi materi berkaitan dengan hukum perikatan. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait apa yang menjadi perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Oke, jadi yang ingin ditanyakan adalah perbedaan antara perikatan dan perjanjian, gitu ya. Jadi kalau kita membahas terkait perikatan dan perjanjian, intinya perjanjian itu adalah bagian dari suatu perikatan. Jadi perikatan itu maknanya lebih luas. Perikatan itu maknanya lebih luas. Perikatan itu bisa melahirkan suatu perjanjian. Seperti itu ya. Jadi perikatan maknanya lebih luas, sementara perjanjian itu maknanya lebih sempit dari perikatan. Karena perjanjian itu pada intinya dia lahir daripada perikatan itu lahir daripada suatu perjanjian. Jadi kalau kita membahas terkait perikatan dia itu maknanya lebih luas. Sementara kalau kita membahas mengenai perjanjian, perjanjian itu intinya sama dengan kesepakatan, sama dengan kontrak. Seperti itu ya. Kalau kita membahas terkait hubungannya antara perjanjian dan perikatan, ingat saja perikatan itu lingkupnya lebih luas, sementara perjanjian itu dia adalah bagian dari perikatan tersebut. Seperti itu. Saya menyampaikan terkait evaluasi ya. Silakan kalian baca terkait contoh kasus yang sebutkan. Bahwa contoh kasusnya seorang bupati meminta sejumlah uang kepada seorang pengusaha dengan kontrak uangnya akan digantikan dengan sejumlah proyek pemerintah. Menurut Anda, apakah sah kontrak tersebut ketika dikaitkan dengan pasal 13 jadi mungkin karena waktu untuk mata kuliah hari ini sudah hampir selesai, jadi untuk evaluasi yang ini nanti kita kumpul di minggu depan ya, saya jadikan sebagai tugas. Nanti kita kumpul evaluasi ini, saya gantikan menjadi tugas, nanti kita kumpul di pertemuan minggu depan. Selanjutnya, sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini, saya akan menyampaikan materi yang akan saya bawakan di minggu depan. Jadi materinya itu berkaitan dengan pembuktian dan daluarsa, atau berkaitan dengan buku 4 KUH Perdata. Seperti itu ya, jadi minggu depan kita akan membahas materi tentang pembuktian dan daluarsa. Untuk materi-materi pembelajaran terkait mata kuliah perikatan, ini bisa kalian akses di sini ya. Oke, ini bisa kalian akses di sini. Oke, jadi saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan ini di minggu depan dengan materi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, yang